Tidak ada yang menyangka, gadis cantik ini akan memilih hidup bersama seorang pengamen jalanan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena tak ada pilihan. Tapi karena, hatinya melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tapi inilah yang membuat kita tercengang, pria yang ia nikahi, ternyata bukan orang biasa. Ia menyembunyikan satu rahasia besar yang bisa mengguncang harga diri banyak orang. Bahkan, saat kebenaran itu terbongkar, tak satu pun dari mereka mampu berkata apa-apa. Lantas, siapa sebenarnya pria kumuh yang setiap hari duduk di pinggir trotoar itu? Karena kadang, cinta sejati hanya bisa dilihat oleh mata yang tidak silau harta. Mari kita awali kisah ini dengan bersholawat, semoga setiap cinta yang tulus dibalas oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kisah inspiratif seperti ini tidak terlewat di kemudian hari. Di antara hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, di satu sudut trotoar yang biasa saja, berdiri seorang pria muda dengan gitar tua yang hampir patah di bagian lehernya. Suaranya serak, bukan karena rusak, tapi karena terlalu jujur menyampaikan rasa. Namanya Andra. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Tak ada pula yang peduli mengapa ia ada di sana. Orang-orang hanya lewat, sibuk dengan dunianya sendiri, seakan suara itu hanyalah bagian dari kebisingan kota. Tapi sore itu berbeda. Langit sedang meredup. Gerimis mulai jatuh ringan, dan satu demi satu orang berlarian mencari tempat berteduh. Namun ada satu sosok yang justru berhenti. Seorang gadis muda yang mengenakan kemeja putih dan celana jeans bersih, rambutnya tergerai rapi, matanya lembut namun tajam. Ia berdiri di depan Andra, menatapnya, bukan dengan rasa iba, tapi dengan rasa ingin tahu. Gadis itu adalah Laras, anak dari pengusaha toko alat berat yang cukup terkenal di wilayah itu. Terlahir dari keluarga berada, hidup Laras seharusnya tidak berkaitan dengan pria seperti Andra. Tapi dunia selalu punya cara unik untuk mempertemukan dua hati yang saling membutuhkan. Laras tersenyum kecil saat lagu yang dibawakan Andra sampai di bait terakhir. Ia mengulurkan uang 20.000 tanpa banyak bicara. Tapi Andra tak langsung menerimanya. Ia menatap Laras dengan heran, lalu berkata lirih. Jarang ada yang benar-benar dengar lagu ini sampai habis. Laras tersenyum. Kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi seseorang yang menyanyikannya dengan jujur. Dan saat itulah, hujan turun lebih deras. Refleks, Laras membuka payung kecil dari tasnya dan menawarkannya kepada Andra. Mau ikut nebeng berteduh? Andra sempat ragu, tapi ia ikut melangkah bersama Laras. Mereka berjalan menyusuri sisi trotoar, menuju emperan toko kosong di dekat lampu merah. Di sana, mereka duduk bersebelahan, hanya ditemani suara hujan dan aroma tanah basah. Percakapan pun mengalir tanpa rencana. Laras bertanya tentang lagu-lagu Andra, tentang tempat tinggalnya, dan apakah ia selalu mengamen di sana. Tapi Andra menjawab dengan hati-hati. Ia menyebut dirinya hanya seorang pengamen jalanan yang merantau ke ibu kota. Aku cuma nyari makan, Mbak. Hidup sederhana, asal nggak nyusahin orang. Namun dari caranya bicara, Laras bisa menangkap sesuatu yang aneh. Pria ini tidak seperti pengamen biasa. Kalimatnya tersusun rapi. Pilihan katanya dalam. Bahkan cara dia memandang sesuatu, seperti orang yang pernah tinggal di dunia yang lebih tinggi daripada sekadar emperan toko. Laras tak bisa berhenti bertanya dalam hati. Siapa sebenarnya pria ini? Dan Ra, di sisi lain, mulai menyadari bahwa kehadiran Laras bukanlah kebetulan. Ia memperhatikan cara Laras mendengarkannya, bukan dengan tatapan kasihan, tapi dengan rasa kagum yang tulus. Itu membuat hatinya bergetar, tapi juga takut. Karena ia tahu, hidup yang sekarang, hanyalah sebagian kecil dari siapa dirinya yang sesungguhnya. Hujan akhirnya mereda. Laras harus pergi. Sebelum berpisah, ia mengucap pelan. Makasih ya, udah nyanyiin lagu yang aku nggak tahu judulnya, tapi bikin aku tenang. Andra hanya tersenyum. Terima kasih juga, udah dengerin aku. Hari itu berlalu. Tapi benih yang tak kasat mata sudah tumbuh. Bukan cinta yang tergesa, tapi rasa yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dunia tak tahu, bahwa pertemuan kecil itu akan mengubah segalanya. Sejak pertemuan pertama itu, ada sesuatu yang terus berputar di benak Laras. Ia sendiri tak mengerti, bagaimana mungkin seorang gadis dari keluarga terpandang bisa terbayang-bayang oleh sosok pengamen jalanan? Tapi begitulah kenyataannya. Setiap hari saat berangkat dan pulang kerja, ia mulai memperhatikan jalanan yang biasanya ia abaikan.
Matanya mencari sosok dengan gitar tua dan suara serak yang membekas di pikirannya. Kadang ia menemukannya, kadang tidak. Tapi ketika ia menemukannya, ada semacam kelegaan di dada. Andra sendiri tak pernah berusaha lebih. Ia tak pernah memaksa pertemuan, apalagi menggoda. Tapi di balik caranya yang tenang dan diam itu, Laras justru menemukan ketulusan yang jarang ia temui di kehidupan elit yang selama ini membesarkannya. Di tempat kerja, Laras mulai bercerita secara samar pada rekan-rekannya. Tapi tentu saja mereka merespon dengan sinis. "Serius, Ras? Lo naksir pengamen? Hati-hati tuh, banyak tuh yang pura-pura miskin terus nipu. Kasian bokap lo nanti kalau tahu, bisa kena serangan jantung." Laras hanya diam. Karena ia tahu, tidak semua orang bisa melihat sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Suatu sore yang mendung, Laras membawa 2 bungkus nasi dan duduk di sebelah Andra yang sedang istirahat. Mereka makan bersama tanpa banyak kata, hanya suara kendaraan lalu lalang sebagai pengiring. "Andra," kata Laras pelan, "kenapa kamu memilih hidup seperti ini?" "Maksudku, aku yakin kamu bukan cuma lulusan SMP. Bahkan dari cara kamu jawab pertanyaan aja, kelihatan kamu bukan orang sembarangan." Andra menatapnya dalam diam. Lalu ia menunduk, memainkan butiran nasi dengan sendok plastik. "Karena aku pernah tinggal di tempat tinggi, Ras, dan dari sana aku lihat, banyak orang jatuh karena gak kuat menanggung kenyataan. Aku turun sebelum dijatuhkan. Aku pergi sebelum aku kehilangan diri sendiri." Laras membeku. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi kalimat itu, kalimat yang sederhana namun dalam, membuat hatinya terasa perih. Sore itu, Laras pulang dengan perasaan yang tak biasa. Ia tak tahu kenapa, tapi langkahnya terasa berat. Seolah sebagian dirinya tertinggal di trotoar tempat Andra biasa duduk. Dan malamnya, untuk pertama kalinya, ia berdoa sebelum tidur bukan untuk minta jodoh, bukan untuk minta rezeki, tapi untuk minta petunjuk, apakah lelaki itu benar-benar dikirim untuk menguji hatinya? Karena entah mengapa, Laras mulai sadar, ia sedang jatuh cinta. Pagi itu, langit Jakarta masih kelabu. Tapi hati Laras justru dipenuhi warna yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk di kafe favoritnya, menatap jendela sambil menunggu seseorang. Dan seseorang itu adalah Andra. Bukan di trotoar, bukan di pinggir jalan, tapi ia undang Andra ke sebuah tempat yang tak biasa bagi seorang pengamen. Saat Andra muncul di pintu, mengenakan kemeja lusuh yang agak disetrika dan celana jeans belel, para pengunjung kafe langsung melirik. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang mengangkat alis sinis. Tapi Laras? Ia bangkit dari kursinya, lalu tersenyum lebar. "Aku pesenin kopi hitam sama roti bakar," ucapnya hangat. Andra mengangguk gugup. "Tempatnya agak mewah ya?" Laras tertawa kecil. "Biasa aja kok. Yang penting bukan tempat orang munafik." Mereka duduk berhadapan. Percakapan mereka lebih dalam dari biasanya. Laras mulai membuka sisi lain dari hidupnya, tentang ayahnya yang keras, ibunya yang penuh tuntutan, dan kehidupan sosialita yang tak pernah benar-benar membuatnya bahagia. "Kadang aku capek, Andra. Semua orang lihat aku dari status, dari merek baju, dari siapa yang aku temani. Tapi nggak pernah ada yang nanya, kamu bahagia nggak?" Andra menunduk. "Aku nggak punya semua itu, Ras. Tapi aku ngerti rasanya pura-pura bahagia." Mata mereka bertemu. Dan di antara keramaian kafe, waktu seperti berhenti sejenak. Laras tahu ini bukan cinta biasa. Ini bukan sekadar tertarik karena rupa, atau terpesona karena status. Ini adalah rasa yang tumbuh dari luka yang saling memahami. Dua orang yang berbeda dunia, tapi bertemu karena hati yang sama-sama sepi. Namun jauh di dalam diri Andra, ada ketakutan yang terus membesar. Ia tahu bahwa semakin dekat ia dengan Laras, semakin besar pula kemungkinan rahasianya terbongkar. Dan ketika itu terjadi, mungkin Laras akan merasa dibohongi. Mungkin Laras akan pergi. Tapi ia tidak bisa menahan dirinya. Karena untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang disebut rumah. Bukan dalam bentuk bangunan, tapi dalam pelukan seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai siapa, tapi sebagai apa adanya. Dan hari itu, saat Laras mengantar Andra kembali ke tempatnya biasa mengamen, ia menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Andra, kalau aku bilang aku pengen serius sama kamu takut nggak?" Andra tak menjawab. Tapi dari sorot matanya,
Ada rasa yang tak bisa disembunyikan. Bukan takut mencintai, tapi takut kehilangan sesuatu yang akhirnya benar-benar berarti. Kabar itu pecah di meja makan. Laras duduk dengan wajah tegang, sementara kedua orang tuanya saling menatap dengan raut bingung. "Apa kamu bilang, Laras?" tanya sang ibu, matanya tajam menatap putrinya. "Aku serius, Bu. Aku mau kenalin seseorang ke kalian. Dia bukan dari keluarga berada, tapi dia orang baik." Ayah Laras meletakkan sendok dengan suara nyaring. "Laras, kamu anak satu-satunya. Masa depan kita siapkan buat kamu. Kamu pikir kita bakal izinkan kamu nikah sama, apa tadi kamu bilang? Pengamen?" Laras menahan napas. Suasana meja makan mendadak panas. Ibunya ikut bicara, dengan suara setengah membentak. "Kamu tuh kenapa sih, Laras? Banyak pria mapan, lulusan luar negeri, kerja di BUMN, datang ke rumah ini, semua kamu tolak. Sekarang kamu malah bawa-bawa orang jalanan yang gak jelas?" Tapi Laras hanya menatap kosong ke arah piringnya. Hatinya lah yang kini penuh gejolak, bukan mulutnya. Ia berdiri perlahan. "Aku tahu kalian gak akan setuju. Tapi aku gak butuh restu karena dia kaya. Aku cuma butuh restu karena dia mencintaiku dengan cara yang benar." Dan ia melangkah pergi, meninggalkan keheningan dan amarah yang menggantung di ruang makan itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Laras tetap bertemu Andra. Tapi kini wajahnya tampak murung. Matanya sembab, dan langkahnya tak lagi ringan seperti biasanya. Andra tahu. Ia pasti tahu. Namun ia tak bertanya. Mereka duduk di bangku taman, tempat biasa mereka menghabiskan waktu. "Aku udah bilang ke orang tuaku," bisik Laras. Andra menoleh, kaget. "Dan?" Laras tersenyum pahit. "Mereka menolak mentah-mentah. Bahkan menyuruhku menjauh darimu." Andra menatap ke kejauhan. "Aku ngerti, Ras. Aku emang bukan siapa-siapa. Mereka punya alasan kuat buat melindungi kamu." Tapi Laras memotong. "Kamu bukan siapa-siapa, Andra. Kamu satu-satunya orang yang membuat aku merasa hidup. Dan aku gak akan biarkan siapapun merenggut itu dariku." Andra menarik napas dalam. Ada sesuatu yang menyesakan di dadanya. Bukan karena ditolak, tapi karena hatinya mulai goyah. Ia tahu, semakin dalam Laras mencintainya, semakin besar pula luka yang bisa terjadi nanti saat kebenaran datang. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak punya keberanian untuk mundur. Ia terlalu jauh jatuh ke dalam cinta yang tidak direncanakan. Dan di sisi lain, keluarga Laras mulai panik. Mereka menyewa orang untuk menyelidiki siapa sebenarnya lelaki yang menyita perhatian anak mereka. Namun hasilnya nihil. Yang mereka temukan hanyalah seorang pria muda, tanpa KTP, tinggal di rumah kontrakan kumuh di pinggiran kota, bekerja sebagai pengamen, dan tidak punya sanak saudara. Semua tampak sederhana, terlalu sederhana. Tapi justru itulah yang aneh. Karena tak ada satupun celah untuk tahu siapa dia sebenarnya. Hari Minggu itu harusnya menjadi hari tenang. Tapi pagi itu, rumah keluarga Laras seperti medan perang yang baru saja meletus. Laras baru selesai mandi ketika ibunya mengetuk pintu kamarnya dengan cepat. "Cepat ganti baju yang sopan. Ayahmu minta kamu ke ruang tamu sekarang." Tanpa banyak bicara, Laras melangkah ke bawah. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan benar saja. Di ruang tamu, duduk seorang pria. Bukan sembarang pria. Ia mengenakan kemeja rapi, jam tangan mahal, dan membawa map di pangkuannya. Pria itu adalah Raka, anak kolega bisnis ayah Laras, lulusan luar negeri, tampan, dan kaya raya. Dia anak sahabat ayah. "Kita sudah lama berniat menjodohkan kalian," ucap sang ibu bangga. Laras membeku. Raka menatap Laras dengan senyum yang ia pikir manis. Tapi bagi Laras, senyum itu kosong. "Senang akhirnya bisa ketemu langsung," kata Raka sambil menyodorkan tangan. Laras tak menyambut. Ia hanya berkata pelan, "Maaf. Aku sudah punya pilihan sendiri." Wajah ayahnya berubah merah. "Laras, ini bukan waktunya untuk membangkang. Apa kamu mau jatuhkan harga diri keluarga kita?" Laras menahan tangis, tapi matanya menatap ayahnya lurus. "Ayah, kehormatan keluarga nggak ditentukan dari siapa aku nikahi.
Tapi dari bagaimana aku menghargai diriku sendiri. Raka tertawa kecil, agak sinis. Jangan bilang kamu lebih pilih pengamen itu, Laras. Ayolah, masa depan kamu bisa hancur. Laras menatapnya dingin. Mungkin kamu benar. Tapi setidaknya aku tahu dia tulus. Siang itu, Laras pergi meninggalkan rumah. Ia bertemu Andra di tempat biasa, tapi kali ini tidak membawa senyum. Air matanya sudah mengering karena tangis semalaman. Ia hanya berkata satu kalimat. Andra, kalau kamu yakin sama aku, temui orang tuaku. Andra terdiam. Temui mereka sebagai dirimu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng. Andra menatap Laras lama. Di hatinya berkecamuk rasa takut. Tapi juga keyakinan. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan akhirnya, hari pertemuan itu pun tiba. Di ruang tamu yang sama, Andra datang dengan pakaian terbaik yang ia punya. Kemeja lama, sepatu yang sedikit lecet, dan rambut yang baru saja dipotong di tukang cukur pinggir jalan. Ia menunduk sopan, menyapa ayah dan ibu Laras yang hanya menjawab dengan tatapan dingin. Tak ada sambutan. Tak ada minuman. Hanya tatapan curiga. Ayah Laras membuka suara lebih dulu. Kamu tahu kenapa kami panggil kamu ke sini? Andra mengangguk. Saya tahu, Pak. Dan saya datang bukan untuk membuktikan apa-apa. Saya cuma mau jujur, bahwa saya mencintai putri Bapak dengan tulus. Bukan karena status, bukan karena harta. Sang ibu menyela. Dan kamu kira cinta cukup? Kamu pikir hidup itu cuma butuh gitar dan puisi? Andra menunduk. Ayah Laras menatap tajam. Kalau kamu benar-benar cinta anak saya, buktikan kamu pantas. Tanpa tipu-tipu, tanpa drama. Andra mengangguk pelan. Saya siap, Pak. Namun satu hal belum terungkap. Mereka tak tahu bahwa yang sedang berdiri di hadapan mereka adalah pewaris sah sebuah perusahaan sawit terbesar di Kalimantan. Tapi Andra belum akan mengatakannya. Belum sekarang. Pernikahan itu digelar sederhana. Hanya beberapa sahabat Laras, tetangga kontrakan Andra, dan 2 saksi dari KUA. Tak ada pelaminan mewah. Tak ada gaun pesta. Hanya Laras yang mengenakan kebaya putih sederhana, dan Andra yang mengenakan baju koko bersih pinjaman dari tetangga sebelah. Namun senyum mereka lebih tulus dari pesta manapun. Setelah akad, mereka pulang ke rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit. Di dalam rumah itu hanya ada kasur tipis, kompor kecil, dan 1 rak buku reot. Tapi Laras tersenyum lebar saat duduk di lantai. Sekarang aku punya rumah, bukan karena bangunannya, tapi karena kamu ada. Andra hanya menatapnya. Ia tak pernah menyangka, gadis secantik Laras, yang dulunya naik mobil mentereng dan dandan di salon elit, kini rela mencuci piring dengan air bak mandi dan tidur dengan kipas yang mengeluarkan suara nging. Malam pertama mereka bukan malam glamor dengan champagne atau hotel bintang 5. Tapi malam yang hening, dengan cahaya bohlam 5 watt dan suara jangkrik dari luar jendela. Mereka tidak sibuk dengan tubuh, tapi dengan cerita. Laras banyak bertanya. Dan Ra pun mulai sedikit membuka dirinya, tentang masa lalunya yang pernah tinggal di dunia yang serba instan, dan mengapa ia memilih turun ke jalan. Aku pengen tahu siapa yang mau tinggal bersamaku dalam gelap, bukan cuma saat terang, ucap Andra. Laras menggenggam tangannya erat. Aku bersedia, meski gelapnya nggak pernah jadi terang. Hari-hari setelah itu penuh perjuangan, tapi juga penuh tawa. Laras mulai belajar memasak dengan tungku gas kecil, belajar menjemur pakaian di tali jemuran sempit, bahkan belajar belanja ke warung dengan uang receh. Namun di balik itu semua, ia justru merasa lebih hidup. Sementara Andra terus bekerja keras. Ia tetap mengamen saat sore, lalu kerja malam sebagai teknisi. Tapi Laras selalu menyambutnya dengan teh hangat dan pelukan di pintu. Hingga satu malam, saat Andra pulang lebih awal dan Laras sudah tertidur, ia membuka laci bawah lemari kecilnya, mengambil satu benda yang sudah lama ia sembunyikan. Sebuah kartu identitas, dengan nama lengkap, foto formal, dan logo perusahaan besar di atasnya. PT Kalindo Palm Nusantara. Nama di bawahnya, Andra Sakti Pranoto, Direktur Operasional Wilayah Timur. Ia menatap kartu itu lama. Lalu menyimpannya kembali dengan napas berat. Sedikit lagi, Laras. Sedikit lagi aku akan buka semuanya.
Karena cinta ini terlalu tulus untuk dinodai kebohongan. Tapi ia juga tak ingin Laras terluka oleh kenyataan bahwa sejak awal, ia menyamar. Hari itu dimulai seperti biasa. Laras menjemur pakaian, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Andra tampak gugup sejak malam sebelumnya. Ia sering menatap Laras diam-diam, seperti ingin berkata sesuatu, namun tak pernah terucap. Sampai akhirnya, ponsel Andra berdering keras. Laras sempat bingung. Selama ini Andra hanya menggunakan ponsel jadul, nyaris tanpa aplikasi. Tapi kali ini, ia menerima panggilan video. Dan di layar, muncul seorang pria tua berpakaian batik mewah, duduk di ruangan yang tampak seperti kantor besar. Andra, sudah cukup. Kami tak bisa terus biarkan kamu bermain seperti ini. Dewan direksi menuntut kepastian. Kau pewaris perusahaan. Dan kamu dibutuhkan di Kalimantan minggu depan. Laras yang mendengar itu, membeku. Ia berdiri perlahan dari dapur, mematung di depan pintu kamar. Andra menoleh, dan wajahnya langsung pucat. Ia menutup telepon dengan cepat, tapi sudah terlambat. Laras berjalan perlahan mendekat, suaranya nyaris bergetar. Pewaris, perusahaan? Andra tak bisa menghindar lagi. Ia hanya bisa duduk lemas di kasur, menunduk dalam-dalam. Aku minta maaf, Ras. Aku bukan pengamen jalanan. Bukan orang miskin yang tinggal di kontrakan ini karena terpaksa. Semua ini, aku pilih sendiri. Laras tak berkata apa-apa. Matanya memerah. Ia berbalik, masuk ke kamar kecil, menutup pintu pelan. Di dalamnya, air matanya jatuh begitu saja. Bukan karena Andra ternyata kaya. Tapi karena ia merasa, telah dibohongi. Beberapa jam kemudian, Andra berdiri di depan pintu kamar, mengetuk pelan. Ras, aku tahu kamu marah. Tapi aku nggak pura-pura miskin buat ngetes kamu. Aku cuma pengen tahu gimana rasanya dicintai bukan karena apa yang aku punya. Tak ada jawaban. Hanya suara isak yang tertahan. Aku terlalu takut kehilanganmu kalau kamu tahu siapa aku dari awal. Tapi sekarang aku sadar, aku lebih takut kehilangan kepercayaanmu. Pintu itu tetap tertutup. Tapi Laras di dalam mulai memikirkan kembali semua hari-hari mereka. Tentang bagaimana Andra mencintainya tanpa pamrih. Tentang peluhnya, kerja kerasnya, caranya memperlakukan dirinya tanpa pernah merendahkan. Dan satu hal menyadarkannya. Andra tidak pernah menyombongkan apapun. Bahkan saat ia bisa. Malam itu, Laras akhirnya keluar kamar. Wajahnya masih sembab, tapi kali ini ia menatap Andra dengan tenang. Kamu tahu apa yang paling sakit, Andra? Andra hanya diam. Aku udah siap hidup susah sama kamu. Tapi ternyata, kamu hidup susah bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Dan itu, nyakitin aku. Andra menunduk. Tapi, lanjut Laras, suaranya melembut, kalau kamu sungguh mencintaiku, buktikan. Bukan dengan kekayaanmu. Tapi dengan keberanianmu untuk jujur di depan semua orang. Andra mengangguk pelan. Karena malam itu, ia tahu, waktunya telah tiba. Identitasnya akan segera dibuka. Dan dunia akan tahu, siapa sebenarnya pria yang selama ini duduk di trotoar dengan gitar tua. Andra meminta waktu kepada Laras untuk mempertemukan dua keluarga. Awalnya, ayah Laras menolak mentah-mentah. Tapi setelah mendengar nada suara Andra yang mantap di telepon, ia akhirnya setuju. Baik. Tapi jangan pikir kami akan pura-pura sopan. Laras duduk gelisah di ruang tamu. Kedua orang tuanya berada di sisi kanan dan kiri. Wajah mereka penuh kewaspadaan dan ketidakpercayaan. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Bukan mobil sembarangan, plat nomor dinas, sopir berseragam, dan di belakangnya, dua mobil pengawal. Ayah Laras berdiri, bingung. Itu siapa yang datang? Dari dalam mobil, Andra turun, bukan dengan kemeja lusuh dan celana jeans belel, tapi dengan setelan jas rapi berwarna abu, sepatu mengilap, dan wajah yang jauh lebih tegas dari biasanya. Di sisinya, seorang pria tua berwibawa keluar menyusul, ayah kandung Andra, komisaris utama PT Kalindo Palm Nusantara. Dan seketika, suasana rumah Laras hening. Andra melangkah masuk, lalu membungkuk sopan. Perkenalkan, Pak, Bu,
Saya Andra Sakti Pranoto, Direktur Operasional PT Kalindo, dan suami dari putri Bapak. Ibunya Laras menutup mulut dengan tangan, shock. Ayahnya Laras terdiam. Semua pandangan tertuju pada Andra, yang selama ini mereka pikir hanya pengamen miskin tanpa masa depan. Saya memang menyamar, lanjut Andra, karena saya ingin menemukan seseorang yang bisa menerima saya bukan karena nama, tapi karena saya sebagai manusia. Dan saya menemukannya di Laras. Ayah Laras menarik napas berat, masih berusaha menyusun logika. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini semua? Kenapa nggak dari awal? Andra menatap langsung ke arah ayah Laras, suaranya tenang namun dalam. Karena terlalu banyak orang yang datang mendekat hanya saat saya kaya. Tapi Laras, dia datang saat saya tak punya apa-apa. Dan itu lebih berharga dari semua saham yang saya miliki. Air mata mulai mengalir di pipi Laras. Ibunya akhirnya angkat bicara. Anakku, ternyata kamu nggak salah pilih. Maafkan ibu, karena terlalu menilai dari luar. Dan saat itu juga, semua penilaian runtuh. Restu yang dulu tertahan, kini mengalir deras. Bukan karena Andra kaya raya. Tapi karena mereka semua sadar, di balik pakaian kumuh itu, tersembunyi harga diri dan cinta yang tak bisa dinilai dengan uang. Andra menggenggam tangan Laras. Aku nggak perlu menyamar lagi. Mulai hari ini, dunia akan tahu siapa aku. Tapi lebih penting, dunia juga tahu siapa yang ada di sisiku saat aku bukan siapa-siapa. Beberapa bulan setelah semuanya terungkap, hidup Laras dan Andra berubah total. Bukan karena uang atau kemewahan yang kini bisa mereka nikmati, tapi karena kejujuran yang akhirnya menjadi pondasi paling kuat dalam rumah tangga mereka. Mereka pindah ke Kalimantan, bukan ke istana mewah, tapi ke rumah kayu sederhana di dekat perkebunan sawit milik keluarga Andra. Laras dengan senang hati mendampingi suaminya yang kini memimpin operasional perusahaan besar, tanpa lupa dari mana semuanya bermula. Andra masih menyimpan gitar tuanya. Sesekali, saat sore menjelang, ia akan duduk di beranda rumah mereka, memetik lagu yang dulu ia mainkan di trotoar. Bedanya, kini Laras selalu ada di sampingnya, tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya, dan menatap senja yang tak lagi sendu. Kabar tentang Andra yang dulunya menyamar sebagai pengamen menjadi viral di media. Banyak orang tak percaya, banyak pula yang tersentuh. Tapi Andra tak peduli pada komentar. Ia tidak melakukan semua itu untuk sorotan. Ia hanya ingin tahu, adakah di dunia ini cinta yang tidak dibangun dari ilusi dan ambisi? Dan jawabannya, ada. Ia menemukannya di mata Laras. Cinta yang tidak memilih wajah. Tidak memilih jabatan. Tidak memilih rekening bank. Tapi memilih kehadiran, kejujuran, dan kesetiaan dalam keadaan paling sederhana sekalipun. Pada akhirnya, cinta mereka bukan cerita dongeng. Tapi kisah nyata dua orang yang berani mencintai, tanpa syarat. Dan saat Laras duduk di ruang kerja Andra, melihat suaminya menandatangani dokumen besar dengan nama yang dulu tak ia ketahui, ia hanya bisa tersenyum sambil berbisik dalam hati. Terima kasih, Allah sudah mempertemukanku dengan lelaki yang tahu cara mencintaiku, bukan dengan emas, tapi dengan hati yang paling murni. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta sejati tidak butuh topeng, hanya butuh keberanian untuk jujur dan bertahan dalam proses yang tidak mudah. Mari kita tutup kisah ini dengan bersholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta kita pun kelak dipersatukan dalam keberkahan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini jika mu merasa tersentuh. Semoga kisah ini menjadi wasilah kebaikan untukmu dan orang-orang terdekat.